Oke. Sorry aku baru datang. Dari kamar mandi. Oke, dari kamar mandi. Aku juga gantian aku kamar mandi. Nggak usah dong. Oh, enggak. Aku aja. Jangan. Oke, kita mau lanjut ke bagian yang kedua nih. Oke. Part 2. Part 2. Ya. Kita mau bahas tentang tadi udah kekhawatiran, sekarang kita bahas tentang pengharapan. Yes, betul. Oke. Nah, kamu tadi katanya mau nanya banyak buat itu ke Mas Dika. Tadi katanya Mas duluan, tadi kita sampai sweet loh. Oh iya, beneran. Mas duluan. Apa aku yang nanya kok? Iya. A few moments later. Enggak dong. Biasanya Mas Dika jadi MC soalnya. Oke. Iya. Lanjut. Mengenai masa depan nih Mas. Selain erat kaitannya sama kekhawatiran, jadi kita juga mikirin masa depan juga. Kita berpikir masa depan itu tentang harapan juga nih Mas. Betul. Jadi menurut Mas Dika, seberapa penting sih kita memiliki pengharapan akan masa depan kita? Oke, seberapa penting ya itu penting banget. Karena apa? Karena kalau dari aku sendiri, aku tuh tipe orang yang suka planning masa depan aku di dalam pikiranku. Jadi aku tuh dari kecil udah planning mau kuliah gimana, nikah konsepnya gimana, sudah. Nah, karena apa? Karena bagiku tuh suatu hal yang mungkin dianggap sepele sama orang, tapi ketika kita pikirannya positif, imani dan kerja keras, aku yakin itu pasti bakal terjadi sih. Jadi pengharapan kita sehalu-halunya kita pun kita harus maksimal mungkin pikirin dan lakukan. Tapi balik lagi jangan lupa andalkan Tuhan juga. Gitu, doa setiap hari dan sebagainya seperti itu. Kalau Mas Dika tadi kan udah merancangkan nih kayak apa? Yes. Kayak merancangkan, maksudnya apa namanya? Ya. Memikirkan masa Betul, depannya Mas Dika dari kuliah di mana terus nikah. Betul. Goalsnya Mas Dika. Beneran itu. Itu jadi satu semangat juga sendiri. Betul, sih, Mas? motivasi buat Ya, diri motivasi sendiri buat sih. Mas Dika. Ya, manifesting ya. Iya. Ya, Yes. manifesting. Betul. Tapi manifestinya Apa? Yang positif. yang positif. Oke. Enggak dong. Harus izin Tuhan. Yes, Iya, betul. ngikuti kehendak Tuhan. Oh, iya, betul. Terus nih, Mas tuh pernah nggak sih punya harapan tapi akhirnya nggak jadi, beda sama realita yang Mas alami? Oke, pernah sebenarnya. Ini saat aku SMP ke SMA, aku sebenarnya pengen salah satu SMA favorit di Solo, tapi kenyataan itu nggak ada. Aku masuk ke SMK, tapi sama-sama nggak tapi sama-sama angka 3, jadi aku tetap senang sih gitu. Beda sama angka doang? Iya kan, tapi ya udah kok, ini mungkin jalan Tuhan aku untuk masuk di sekolah yang mungkin bisa dibilang sekolah ini tuh sekolah yang sedikit nakal gitu. Banyak, karena kan mayoritas SMA ku kan cewek ya, ceweknya itu malah lebih beringas daripada cowok. lebih beringas. Tapi ya nggak apa-apa, aku jadi berkat di situ, bisa masuk SMK. Mau masuk SMA tapi masuknya ke SMK nih. Ada kecewaan gitu nggak Mas? Kira-kira. Sebenarnya awal saat aku semester 1, iya kecewa, pengen kayak atau aku nggak bisa nih sama cewek 30 cewek yang kayak cewek kan tak tahu sendiri kan mukanya seperti apa, apalagi SMK kan kayak gitu sampai nggak mau sempat pindah, tapi ya udah gitu mau gimana lagi. Sekolah juga mahal gitu, dan ya seperti apa gitu, ya udah jalani aja, ini mungkin jalan Tuhan. Untuk pada saat itu Mas Dika mikirnya untuk apa? Jalani aja gitu ya Mas? Ya udah. Sempet nggak sih kayak marah gitu ke Tuhan? Aku mau masuk ke SMA, aku mau masuk. Sempet, tapi nggak yang sampai berlarut-larut sih. Ya tanya aja kenapa sih Tuhan aku kok SMK gitu. Gak enak nih. Gitu. Iya, penting aku SMA yang jelek aja sekalian gitu loh. Gitu. Tapi ya udah nggak awal sama 3 gitu. Itu yang membuat aku kuat sih gitu. Real. Sampai ngambek ke Tuhan. Iya, kayak kan kalau orang nanya kan SMA-nya mana? Oh 3, oh ya bagus ya gitu kan. Ya mungkin kan orangnya SMK-nya mana? Iya kan gitu. Jadi ya udah. SMA. Iya gitu aja. Macet aja. Gak tantrum yang kayak Diva gitu ya. Iya. Terus tipsnya Mas Dika nih buat teman-teman yang nonton di rumah, buat jaga pengharapan kita ke Tuhan itu tetap ada gimana? Oke, yang tipsnya buat teman-teman agar pengharapan Tuhan itu masih ada, yaitu ya percaya bahwa pengharapan Tuhan itu bagi teman-teman tuh harus ada. Dan ya tipsnya dari aku tetap doa, tetap andalin Tuhan, tetap fokus sama goal kalian seperti apa. Jangan sampai anak zaman sekarang tuh easy going gitu menurutku. Jangan sampai, karena
kalau kita easy going ya kamu mau di apa-apain nurut ya kamu mau jadi apa gitu sih. Jadi orang-orang zaman sekarang itu harus punya goal masa depan seperti apa ya, nggak usah mikir itu mustahil atau enggaknya, jangan mikirin omongan lain juga dan lain sebagainya, tapi itu udah fokus sama goal kalian, selama itu positif, didoain, dilaksanain, fokus sama tujuan kalian ya bagus sih gitu. Berarti harus selektif ya mas? Yes, Selektif, betul. nggak yang ikutin flow aja gitu Ya, ya. Nggak yang FOMO. Ya, apalagi ikutin orang lain jangan. Karena balik lagi diri kalian itu unik, beda-beda, spesial, kayak Nasgor, gitu ya. Mantap. Gila banget lagi. Oke, Beliin dong mas. Boleh. boleh ya Mas? Nanti ya nanti. Iya, Oke. oke. Terus nih mas, kan kalau kayak zaman sekarang nih, banyak kan orang yang mikir kalau melayani Tuhan tuh sia-sia, kayak ngabisin waktu daripada melayani Tuhan, mending kerja, mending lakuin hal lain yang lebih worth it lah, lebih ngasilin uang atau apa gitu. Yes. Terus di tengah-tengah hal-hal yang kayak gitu, menurut pandangan mas gimana sih tentang pelayanan? Itu menurutku itu namanya bukan pelayanan. Kalau masih mandang tentang pelayanan tuh kehilangan harta benda, kehilangan waktu, menurutku itu bukan pelayanan, tapi kerja. Gitu, karena kalau pelayanan sehilang-hilangnya kamu tuh bakal nggak ngerasain kehilangan. Kalau aku loh ya, waktu capek. Kalau pelayanan ya udah, itu kan buat Tuhan. Konsepnya kayak kita nabung sekarang buat apa sih, masa depan kita di surga gitu. Jadi kalau merasa kehilangan sekarang berarti kamu tuh bukan pelayanan tapi kerja sih gitu kalau dari aku gitu. Jadi ibaratnya pelayanan tuh kayak nabung ya udah, capek-capeknya apa ya, nabung aja buat besok di surga kita kan bakal ditagih Tuhan kan dan lain sebagainya. Kalau kita merasa kehilangan harta benda, mending kerja menghasilkan uang, berarti kamu kerja aja, nggak usah pelayanan. Kalau aku gitu. Pun kita selama melayani nggak pernah ada kekurangan gitu ya. Nggak pernah real. Aku udah dari 2017 sampai sekarang pelayanan tuh nggak pernah ngerasa kehilangan apapun ya. Ya udah, sukacita, senang, capek ya udah dinikmati, namanya itu pelayanan. Iya, namanya buat Tuhan ya. Iya, walaupun ya nggak dapat uang, it's okay. Pelayanan. Tapi nggak pernah kecewa gitu mas, Ya. kalau udah pelayanan tapi hasil yang mas dapat gak sesuai? Ya. Enggak. Keren banget. Balik lagi ke motivasi pelayanan. Kalau ngerasa kecewa berarti bukan buat Tuhan, tapi buat manusia. Gitu aja kalau sukacita. Kita sukacita. Oh gitu. Gitu ya. Kita. Kayak Elsa sih kayak tahu. Aduh. Oh ya. Oke. Kayak familiar. Iya. Oke, kita tahu nih Mas Dika tuh dikenal sebagai WL yang Iya. kondang banget tuh. Keren banget, top abis. Biasanya jadi WL, jadi MC, terus jadi apa? Siapa lagi? Jadi apa Mas ceritanya? Jadi bapak. Oh, jadi bapak. om, gitu sih. Jadi Oh. duta. Oh iya jadi duta. Duta itu kan? Seven Seven. Seven. Seberapa panasnya? Ya. Nah, Mas Dika kan biasanya jadi WL, Ah. terus bisa nggak sih Mas kayak ngasih kita tips and trick? Oke, Jadi tips WL. and trick ya. Sebenarnya kalau aku mau ngomong, semua orang itu bisa jadi WL, tapi semua orang itu nggak ada panggilan untuk WL. Jadi semua orang itu kalau disuruh WL sebenarnya bisa dengan cara kamu masing-masing. Tapi kalau aku ngasih tips and trick ketika kamu udah ada panggilan buat jadi WL, ya udah lakuin itu, jangan kamu pendam gitu. Terus kalau kamu disuruh WL, jangan bilang aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nyanyi. Balik lagi, WL itu bukan hanya nyanyi guys, tapi nyembah. Beda namanya worship leader sama song leader ya. Jadi iya, kalau betul. worship leader ya udah, kamu dengan cara kamu nyembah, cara kamu seperti apa nyembah ya udah, itu yang namanya worship leader. Kalau kamu song leader ya yang dinilai itu suaramu. Kalau worship leader yang bisa nilai itu cuma siapa? Tuhan. Gitu aja. Kalau tips dari aku Oke. sebetulnya. Jadi kalau udah udah ada panggilan gitu ya, bukan kita nggak perlu minta tips, minta trik ke Iya. luar. Jadi Tuhan yang pimpin aja gitu Betul, ya. real, Oke. Zika. Real. Kamu katanya mau jadi WL kan? Besok Aduh. Natal. Iya, aku Natal. langsung les aku sama Oh, Stella. yes, boleh. Iya. Oke. Boleh sama Oke. les sama Tuhan langsung mau nggak ya? Oke. Oke. Nih Mas, Mas kan sekarang umur berapa? 24. 24. Nah, untuk diri Mas yang 5 tahun lagi nih, 5 tahun yang akan datang, Mas tuh
Kira-kira apa sih pesan yang pengen Mas sampaikan atau harapan apa yang Mas pengen? Oke, harapanku adalah salah satu dari banyak harapanku adalah salah satunya aku tuh pengen banget kayak planning masa depan kayak bangun sebuah rumah berkat gitu. Jadi kayak aku pengen bikin aula, di situ ada studio podcast sama studio musiknya, itu bisa digunakan gratis buat semua orang, bukan cuma anak tunggal atau siapapun. Jadi buat semua orang yang pengen gunain itu gak apa-apa, karena aku sadar sekarang tuh kurangnya fasilitas sih. Jadi aku pengen membangun sebuah fasilitas buat aula, buat gedung pertemuan, buat ruang podcast dan ruang studio musik bisa digunakan gratis untuk semua orang. Itu sih sekarang. Jadi kalau mungkin besok beneran dalam Tuhan Yesus bisa terjadi ya bisa pakai secara gratis buat berkat banyak orang gitu. Dan itu aku pernah mimpi kejadian juga seperti itu. Kejadian punya rumah berkat gitu Mas. Iya. Oh, sampai bawa mimpi. Iya. Emang sampai mimpi aja mau Iya. jadi berkat. Iya. Amin. Berarti nanti di 5 tahun depan udah ada ini Ada apa? gandengan. Oke. Jadi terakhir nih Mas. Itu tadi lo terakhir belum sih? Kayaknya udah sih harusnya. Ah, Udah ya? banyak. Aduh. Ya udah tanya aja, nemu masing-masing di sini. Kan Sandro. Ya, bahkan kita nggak jadi. Oke, jadi pesan pesan Mas Dika nih buat teman-teman di rumah yang masih punya kekhawatiran. Oke, khawatir boleh sebenarnya, tapi ingat kamu ada Tuhan Yesus yang ada selalu buat kamu. Nggak usah khawatir tentang masa depan, harapan, karena seperti ayat kita tulis masa depan sumber dan harapan tidak akan hilang. Fokus sama masa depanmu, fokus sama tujuan. Kalau ada motivasi dari orang lain, tambahin ke dalam diri sendiri. Kalau ada yang kurang, dikurangin aja. Gitu. Semangat terus buat teman-teman. Sukses selalu. Oke, makasih Mas Dika. Oke, makasih, Mas Dika. Lihat Sebelum selesai banget, rate dulu dong. MC-nya berapa? Dari 1 sampai 10. sampai 10. 9 lah ya. Ah, masa sudah 10? Sebulan yang milik Tuhan. Ah, Iya, iya. Kesempurnaan yang milik Tuhan. iya, Oke. yang itu Oke. kan. Oke, kalau gitu makasih Mas Dika buat Sama-sama. waktunya udah mau ditanya-tanyain di sini sama Sama-sama. kita yang penasaran. Yes. Udah jadi buset buat teman-teman Betul, juga betul, yang betul, ada betul. yang nonton. Betul. Oke, kalau gitu mungkin PMK Talks ke-7 yang sangat spesial kedatangan Mas Dika ini kita tutup. Iya, sayang banget harus kita tutup. Ya, jangan nambah, boleh nggak nambah? Sampai jumpa di podcast 5 menit. selanjutnya. Oke. Kalau mau lagi, ntar. Ntar. Yang ke-8. Oke, kita kelamaan yang like dulu. Iya, makanya like, comment, share, subscribe. Oke, jadi PMK Talks 7 kita tutup. Jadi sampai jumpa di PMK Talks yang Selanjutnya. Mox. Pada siapa kau bandingkan perbuatan